Untuk pertama kalinya, Olimpiade ditunda sejak perhelatan akbar olahraga ini digelar pada 1896. Inilah sejarah baru Olimpiade. Virus mikroskopis SARS-CoV-2 membuat ajang olahraga terbesar sedunia itu akan diselenggarakan pada tahun ganjil untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mencapai kesepakatan dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach untuk menunda Olimpiade 2020 di Tokyo karena pandemi COVID-19. Semula Olimpiade 2020 akan digelar pada 24 Juli hingga 9 Agustus 2020. Tapi kini diputuskan akan digelar pada 23 Juli sampai 8 Agustus 2021. Adapun Paralimpiade Tokyo 2020 akan berlangsung pada 24 Agustus sampai 9 September 2021. Penundaan Olimpiade selama setahun diambil dengan pertimbangan agar dunia bisa pulih total dari disrupsi pandemi COVID-19 yang menjadi fokus pengambilan keputusan adalah kesehatan dan keselamatan para atlet sebagai duta Olimpiade. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berharap Olimpiade Tokyo yang bergeser ke 2021 akan memikat lebih banyak turis asing ke Jepang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Penundaan Olimpiade dianggap sebagai pukulan serius bagi ekonomi Jepang dan menjerumuskan negara itu ke jurang resesi. Negeri Sakura ini mengucurkan 1,45 triliun yen atau sekitar 213 triliun rupiah untuk menyelenggarakan Olimpiade dengan 4,5 triliun rupiah dihabiskan untuk membangun Stadion Olimpiade di Tokyo. Penundaan selama setahun membuat Jepang mengeluarkan tambahan dana 2 miliar dolar Amerika. Penundaan Olimpiade ini adalah yang pertama kali dalam sejarah setelah 124 tahun Olimpiade modern dimulai pada 1896. Sebelumnya, kecuali Perang Dunia yang membatalkan Olimpiade 1916, 1940, dan 1944, Olimpiade selalu berjalan. Bahkan setelah dunia dihantam krisis moneter pada 1987, Olimpiade Seoul 1988 tetap berlangsung. Demikian juga setelah pecah perang Teluk 1991, Olimpiade Barcelona 1992 berlangsung meriah. Penentuan tanggal pengganti tidaklah mudah karena COVID-19 ini membuat banyak ajang kejuaraan olahraga internasional menumpuk di tahun depan. Artinya Komite Olimpiade Internasional harus berkoordinasi dengan seluruh federasi olahraga di dunia. Dari 33 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebagian besar memiliki agenda penting pada 2021. Olimpiade akan berbenturan dengan dua ajang besar olahraga lain, yaitu Kejuaraan Dunia Akuatik 16 Juli sampai 1 Agustus dan Kejuaraan Dunia Atletik 6 hingga 15 Agustus 2021. Namun Federasi Atletik Dunia dan Federasi Akuatik Internasional telah menyatakan bersedia menyesuaikan waktu kejuaraan masing-masing. Ada sekitar 11.000 atlet dari 206 negara yang mulanya direncanakan akan bersaing dalam pesta olahraga 4 tahunan itu. Bagi atlet veteran, penambahan 1 tahun tentu akan berpengaruh besar pada kondisi mereka, terutama soal perubahan fisik. Tiger Woods misalnya, pegolf Amerika berusia 45 tahun ini harus bisa mengatasi sakit di punggungnya tahun ini. Kesulitan juga akan dialami oleh petenis Roger Federer dan Serena Williams yang akan berusia 40 tahun pada 2021. Olimpiade Tokyo mempertandingkan 50 nomor pertandingan dari 33 cabang olahraga yang berbeda. Ada 5 cabang olahraga baru yaitu baseball, softball, karate, panjat tebing, selancar, dan skateboard. Atlet Indonesia yang sudah dipastikan lolos ke Olimpiade berasal dari 5 cabang olahraga unggulan. Atlet Diananda Koirunisa dan Riau Ega Agata menjadi wakil Indonesia dari cabang panahan. Ega merupakan pemanah putra terbaik Indonesia yang pernah tampil di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Adapun bagi pemanah putri, Diananda Koirunisa tampil di Tokyo nanti akan menjadi penampilan pertamanya di Olimpiade. Dari cabang atletik, Indonesia akan diwakili Lalu Muhammad Zohri. Sprinter asal Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat itu meraih tiket ke Olimpiade Tokyo 2020 setelah mencatatkan limit 10,03 detik pada Seiko Golden Grand Prix 2019. Ini akan menjadi penampilan pertama Zohri di Olimpiade.
Di cabang menembak, ada atlet Vidya Rafika Rahmatan Thoyiba yang telah menekuni olahraga ini sejak kelas 3 sekolah dasar. Vidya mendapatkan tiket Olimpiade setelah mempersembahkan 2 medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2019 Filipina. Gadis 18 tahun ini akan mengikuti Olimpiade pada nomor 10 meter air rifle. Di cabang angkat besi, Indonesia akan diwakili oleh Windy Cantika Aisyah di kelas 49 kg putri dan Eko Yuli Irawan di kelas 61 kg putra. Cantika adalah putri ketiga mantan lifter peraih perak kejuaraan dunia angkat besi di Amerika Serikat 1987, Siti Aisyah. Nama Cantika muncul setelah mengukir tinta emas pada SEA Games ke-30 di Filipina pada 2019. Adapun Eko, kelahiran 24 Juli 1989, punya catatan apik sepanjang 3 Olimpiade yang pernah diikutinya. Pada Olimpiade Beijing 2008, Eko yang bertanding di kelas 56 kg menyabet medali perunggu. 4 tahun berikutnya di Olimpiade London 2012, Eko juga meraih medali perunggu meski berlaga di kelas 62 kg. Pada Olimpiade Rio 2016, Eko di kelas 62 kg menyabet medali perak. Sementara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memastikan 11 pebulu tangkis Indonesia lolos ke ajang Olimpiade 2021. Mereka yang lolos adalah Jonathan Christie, Antoni Sukaginting, Gregoria Mariska Tanjung, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, Gracia Poli, Apriani Rahayu, Praven Jordan, dan Melati Daiva Oktaviani. Ke-11 atlet ini akan mengisi 7 slot di 5 sektor yang berbeda. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.